Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul di kajian online. Kali ini bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Pertama-tama kami selaku TV Kacal Fala mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Aan Chandra Tholib atas kesediaan waktunya untuk hadir di kajian online TV Kacet. Tahun 2 tahun lalu ya Ustaz ya, Ramadan tuh Ustaz masih di sini ya, 1439 waktu itu Hijriah. Iya masih di sini, masih bareng-bareng kita berangkat sholat ke KBRI bareng-bareng pagi-pagi. Sekarang alhamdulillah ala kulli hal lagi kondisinya kayak gini, nggak pada bisa semuanya, jadi kajiannya online aja gitu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengannya telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah atau nasihat dari Ustaz Aan Chandra Tholib dengan tema hal yang baik ya Ustaz. Hidup yang baik. Hidup yang baik, susah. Salah. Maaf Ustaz. Ya, sebelum mulai kajian, kepada para jamaah sekalian, kami mengingatkan untuk bersama-sama meluruskan niat, menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, menyiapkan alat tulis jika diperlukan, dan kondusif dalam mendengarkan kajian. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya melalui kolom chat box di Zoom di sini. Kalau gitu, tanpa mempanjang waktu, kepada Ustaz Aan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hidup yang baru, dan tentunya kita semua di dalam kehidupan dunia ini menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang dicita-citakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dan barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah di sini maksudnya adalah hayatan ma'muratun bi al-iman, kehidupan yang dipenuhi dengan iman. Kehidupan yang baru yang kami maksudkan dalam judul kajian kita di kesempatan kali ini adalah sebagai bentuk refleksi dari ucapan seorang tabi'in yang mulia yang pernah mengatakan, "Laisa al-'aidu bi lubsil jadid walakin al-'aida liman ta'atuhu tazid." Sesungguhnya hari raya itu bukan dengan pakaian yang baru, tetapi ketika ketaatan kepada Allah
semakin bertambah dan kita terlahir sebagai manusia yang baru, itulah hakikat Aid yang sebenarnya. Kehidupan kita di dunia ini nisfuhu an-ni'am wa nisfuhu al-ibtila. Separuhnya adalah kenikmatan dan separuhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dua kondisi tersebut seorang mukmin menuai kebajikan akhiratnya ataupun menuai keburukan akhiratnya. Oleh karena itu, seorang salaf pernah mengatakan, inna min alamati as-sa'adah man idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Di antara tanda kemuliaan atau kebahagiaan seorang mukmin itu apabila dia diberi, dia bersyukur, apabila diuji, dia bersabar, dan apabila dia berdosa, dia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat bahasa Al-Quran ketika menggambarkan tentang Ramadan, Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Kalau ayat yang ke-183 dari Al-Baqarah mungkin kita sudah banyak mendengarkan tafsirnya, tetapi bagaimana dengan penjelasan ayat yang berikutnya, yaitu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Uniknya dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran tidak menggunakan jumlah daripada ibadah Ramadan itu sendiri. Al-Quran tidak mengatakan bahwa kalian akan berpuasa 30 hari saja, kalian akan berpuasa 29 hari saja, tetapi Al-Quran menggunakan bahasa ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang berbilang. Maksudnya pada hari yang mana hari tersebut bisa kalian hitung dengan jemari kalian. Artinya waktu untuk menjalankan ibadah tersebut tidak lama. Waktu untuk menjalankan ibadah tersebut tidak lama. Ayyaman ma'dudat, pada hari yang berbilang. Sekali lagi saya ulangi, maksudnya pada hari yang berbilang di sini menunjukkan bahwasanya seberapa lama kita berpuasa, tetap saja waktu tersebut tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebulan di kita, maka itu terhitung adalah waktu yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang saya inginkan dari judul Hidup yang Baru? Tentunya bagi seorang mukmin, hari-hari yang sedikit Ramadan itu seperti hari-hari tarbiyah, ya, hari-hari pendidikan. Apa yang dididik? Tentunya kedisiplinan seorang mukmin ya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bersama dalam fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kita lihat terkait dengan masuknya waktu sahur, berhentinya waktu sahur, dan masuknya waktu buka. Itu semuanya itu adalah waktu yang telah diatur dengan ketetapan yang sangat ketat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita bisa melihat dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa apabila ada seorang muslim yang keliru berbuka, ingat, beda lupa lalu berbuka dengan keliru kemudian berbuka. Kalau lupa lalu berbuka, itu contohnya seperti ada orang yang minum air di pagi hari Ramadan, mungkin pada awal Ramadan, ya, dia tidak menyadari kalau sedang berpuasa, akhirnya dia minum. Dalam fikih ini tidak dianggap batal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innama at'amahullahu wa saqah. Ya, sesungguhnya dia itu diberi minum oleh Allah
dan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang dalam istilah fikih itu keliru berbuka, ya. Bukan lupa berbuka. Kalau lupa berbuka tidak masalah, tapi kalau keliru dalam berbuka. Saya beri gambaran ketika seorang eh, apa namanya dihidangkan makanan di depan, ya, di atas meja makan umpamanya. Lalu dia mendengar suara sayup-sayup yang terdengar seperti adzan. Kemudian dia berbuka. Kemudian dia berbuka. Setelah itu diperingatkan bahwa waktunya masih panjang. Belum waktu untuk berbuka. Yang Anda dengar tadi bukan suara adzan. Atau mungkin suara adzan, tetapi suara adzan tersebut suara adzan yang ada di rekaman atau di YouTube dan seterusnya. Dalam fikih, ya, orang yang keliru berbuka seperti ini, walaupun hanya 1 menit, oleh fikih, ya, orang ini wajib untuk mengqadha puasanya karena dia telah membatalkan puasanya biniyati al-iftar, ya, dengan niat berbuka, kalau teman-teman lihat apa bedanya antara yang lupa dengan yang keliru. Kalau yang lupa, dia sama sekali tidak niat untuk berbuka. Orang ketika lupa makan dan minum, dia tidak sama sekali berniat untuk berbuka pada saat itu. Tetapi orang yang keliru, dia telah mendahulukan tindakannya tersebut dengan niat untuk membatalkan puasanya. Oleh karena itu, syariat menganggap bahwa puasanya tersebut batal dan wajib untuk mengqadha di bulan yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa betapa kedisiplinan itu sangat penting dalam adaul ibadat, ya, dalam menjalankan ibadah. Semestinya sebagai seorang muslim yang ketika melakukan ibadah-ibadah ritual selalu membawa pada makna-makna, ya, yang sifatnya lebih umum, ya, tentu kita bisa melihat di sini ada ajaran disiplin yang begitu ketat dalam pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu, tanda bahwa ibadah puasa seorang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika pengaruh dari ibadah tersebut terlihat dari kehidupannya sehari-hari, ya, terutama dalam persoalan kedisiplinan. Ketika kita berbicara tentang kedisiplinan, maka mau tidak mau kita akan membahas tentang ahamiyatu al-waqt, pentingnya waktu bagi kehidupan seorang mukmin. Imam Syafi'i pernah mengatakan al-waqtu aghla ma habakal maula. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingganya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan waktu itu ra'su mal al-mu'min. Ra'sul mal al-mu'min. Ra'sul mal al-mu'min itu artinya harta pokoknya, ya. Setiap pedagang pasti punya modal. Ya, modalnya seorang dalam menjalani kehidupan adalah waktu. Kenapa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan kenapa waktu adalah modal bagi seorang hamba, karena Allah ketika membedakan antara si kaya, si fakir, orang sukses, orang yang gagal, orang yang konglomerat, orang yang melarat dan seterusnya. Antum tahu modal apa yang sama-sama dimiliki oleh si kaya, si fakir, si sukses dan si si orang gagal tadi? Apa kira-kira yang mereka miliki dengan kepemilikan yang mustarak? Artinya si A memiliki juga yang sama yang dimiliki oleh si B. Si kaya memiliki apa yang dimiliki oleh si fakir, demikian juga si fakir memiliki apa yang dimiliki oleh si kaya. Kira-kira apa? Waktu, Ustaz. Al-waqt. Waktu itu sesuatu yang mustarak. Kita semua punya. Si pintar dan si bodoh, ya, atau kita pakai bahasa yang lebih kuno sedikit, si cerdik dan si pandir di sisi Allah sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. 24 jam dalam sehari, diberi 7 hari dalam sepekan, diberi
apa namanya 30, 29 atau 31 hari dalam sebulan, 360 sekian hari dalam setahun, ya. Dalam hal ra'sul mal, dalam hal modal hidup, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah masing-masing seimbang, tidak ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi intaj atau produktivitas dari masing-masing orang itulah yang apa namanya membuat modal ini, ya, bisa mendatangkan manfaat yang besar atau produktivitas yang minim ataupun sedikit. Oleh karena itu, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat di dalam kehidupan ini asbabu al-fashal, ya, asbab al-fashal atau penyebab kegagalan terbesar manusia di dalam kehidupan itu bukan persoalan apa namanya bukan persoalan kecerdasan ataupun persoalan kurangnya modal dari sisi finansial dan lain-lain sebagainya. Tetapi likulli ahadin lahu hadafun. Ya. Yang masalahnya itu adalah setiap orang itu punya sesuatu yang dia tuju, hadaf. Ya. Kullu ahadin lahu hadafun. Tetapi laisa kullu man yamlik al-hadaf, ya, persoalannya adalah tidak setiap orang yang apa namanya memiliki tujuan, ia memiliki takhtit, memiliki strategi, ya, memiliki strategi di dalam meraih apa yang dia inginkan. Padahal tujuan-tujuan besar di dalam hidup, termasuk surga Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus dilalui dengan takhtit yang baik ataupun pemetaan yang baik. Allah ketika menggambarkan tentang surga, ya, tentang balasan pada hari kiamat, apa kata Allah? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Di sini Al-Qur'an mengajak kepada kita untuk mengupayakan dalam arti menggali semua potensi yang kita miliki agar kita bisa mengerahkan semua potensi yang kita miliki agar kita bisa mencapai al-hadaf, agar kita bisa mencapai tujuan. Makanya sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat waktu, la budda minat takhtid. Hal yang paling pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin dianggap orang yang mensyukuri nikmat waktu adalah takhtid. Takhtid itu apa? Hidup kita harus terencana. Tidak boleh kita membiarkan hidup itu mengalir seperti air. Ya, sehingga apa? Kalau kita biarkan mengalir seperti air, sedikit akar yang mengganggu kita, arus kita akan menjadi lambat, sementara orang yang mengikuti aliran yang lebih deras telah melampaui kita dengan capaian-capaian yang begitu besar, sementara kita kandas tengah jalan. Tidak bisa seperti itu. Mukmin tidak boleh hidup dengan prinsip fatalis. Bagaimana prinsip fatalis? Ya udah, prinsip fatalis itu ya ya sudah, ya hidup memang sudah seperti ini. Artinya saya akan menjalani hidup ya apa namanya, ya terserah mau jadi seperti apa, atau jalani dulu, ya kan. Ada orang bilang dalam hidup, bagaimana akhir rencana berikutnya? Jalani dulu, Tat. Jalani dulu. Jalan tol ada exit-nya, ya. Jalan tol ada exit-nya. Kita tidak boleh mengatakan ya sudah, hidup kita jalani dulu, nanti bagaimana itu persoalan belakang. Tidak. La budda minat takhtid. Ya, harus ada takhtidnya, harus ada perencanaannya yang baik, sehingga ketika rencana kita untuk menuju tujuan kita gagal di satu tempat, kita bisa mencobanya di tempat yang lain, ya. Adanya takhtid, ya, atau adanya peta di dalam kehidupan itu paling tidak membantu kita untuk menentukan mana hal-hal yang prioritas yang akan kita ambil di dalam kehidupan. Dan ini penting sekali, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Saya memperhatikan, ya, kebanyakan mahasiswa menjadi mohon maaf ya, menjadi lama kuliahnya, berantakan apa namanya agenda hidupnya karena tidak ada takhtid, ya. Karena tidak ada takhtid. Apalagi ditambah dengan masyarakat kita adalah
masyarakat yang kurang enakan sehingga untuk berprinsip itu susah. Ya, sehingga untuk berprinsip itu susah. Katakanlah saya punya jadwal jam sekian, ya. Lalu ada orang yang minta untuk ditemani begini dan seterusnya. Kita mengatakan, oh nggak apa-apa kok, insya Allah ini bisa dimundurkan. Oh nggak apa-apa kok, ini nggak terlalu urgent. Oh nggak apa-apa kok, saya bisa lakukan itu di malam hari. Padahal bagi orang yang hidupnya munazzam, hidupnya teratur dan mukhattat, ya punya strategi yang jelas, dia tidak mau hidup seperti apa? Karishati fi mahabbir rih. Ya, tahu risha? Risha itu dalam bahasa Arab seperti bulu ayam ataupun bulu burung. Ya, fi mahabbir rih, di tempat yang sedang ada angin kencang. Antum lihat bagaimana keadaannya. Antum pernah melihat ada bulu yang kemudian bulu tersebut terbawa angin. Seperti apa? Jadi kalau angin ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Nah, itu bukan sikap seorang mukmin. Al-mu'min la yamilu yamnatan wa syamlah. Innama yahtifu hadfahu. Ya, mumin itu ketika telah merencanakan sesuatu, dia tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan, ya, dia hanya akan fokus pada apa yang menjadi tujuan hidupnya. Adapun hal-hal yang lain, ya, dia tidak akan biarkan itu mengganggu hidupnya, ya. Asya tafi, ya, hal-hal yang kadang-kadang itu tafi, ya, main game umpamanya, padahal tugas sedang menumpuk, jalan-jalan katakanlah padahal tugas sedang menumpuk, ya, kuliah sedang ada masalah, jalan-jalan, belanja ataupun hal-hal yang semestinya itu masih bisa ditunda, kesibukan yang la yadurruna, ya. Ya, kesibukan yang tidak akan membahayakan kita kalau seandainya itu kita tidak lakukan. Ya, tetapi sebagian orang terlihat ka'annahu yahya hayatan bila hadaf, ya. Ada orang yang hidup ikut ritmenya tuh kayak mengikuti arus air sehingga dia tidak bisa mengatakan tidak kepada orang yang mengajak dia jalan-jalan kemana-mana. Padahal subhanallah ikhwatal iman, al-waktu muhasab. Hal yang paling lama hisabnya adalah waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang barokah itu subhanallah, dia bisa mengerjakan banyak hal, ya, dalam waktu yang singkat, yang mana capaian-capaian ataupun target-targetnya tersebut tidak bisa dicapai oleh orang yang banyak waktu. Ini kalau orang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tetapi oleh para ulama kemudian diberikan penjelasan bahwa kalau kita ingin waktu kita diberkati karena waktu adalah nikmat dari Allah, maka dahulukan zakati waktu itu. Ternyata ada zakat waktu, ikhwatul iman. Ya. Ya, bagaimana kita menzakatkan waktu kita? Yaitu yang pertama, ya, dengan menjaga salat 5 waktu. Itu bagian dari menzakatkan waktu kita. Ya, kemudian yang kedua, mendatangi majelis ilmu, ya, mendengarkan kajian-kajian keagamaan. Itu bagian dari menzakati waktu yang kita miliki. Ya, itu bagian dari menzakati waktu yang kita miliki. Bila itu kita lakukan insya Allah, maka kita akan diberkati waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat orang yang waktunya diberkati oleh Allah dengan orang yang waktunya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang waktunya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya sifat orang tersebut kal ghaith. Ya. Kal ghaith. Bagaimana gambaran Nabi SAW tentang seorang mukmin, ya? Al mu'minu kal ghaith. Orang beriman itu seperti ghaith. Ghaith itu seperti air hujan yang punya manfaat. Ya, seperti air hujan yang punya manfaat. Ainama waqa'a nafa'. Antum lihat orang yang waktunya produktif, di mana dia duduk pasti ada manfaatnya. Ya, dia duduk pasti ada manfaatnya. Sambil ngopi dia ada manfaatnya. Dicerita hal-hal yang baik, ya. Sambil berjalan orang juga bisa mengambil manfaat dari cara dia berjalan saat dia berinteraksi, berbicara dengan orang lain. Orang juga bisa ambil manfaat dari pembicaraannya. Mungkin dia bukan orang yang terlalu serius, tetapi setiap gerak-geriknya menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Bahkan kadang-kadang orang-orang seperti ini dirindukan kehadirannya. Nah, ini tanda orang bahwa dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang merindukannya
kemudian juga orang-orang rindu dengan kalimat-kalimatnya. Kenapa? Karena setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, entah itu kalimat yang sungguh-sungguh ataupun kalimat yang hazal ya, sekedar gurauan-gurauan, tetapi tetap ada dampak positif dari ucapan-ucapan tersebut. Ini tanda bahwa orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya juga ikut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi Isa alaihissalam, di antara ucapan Nabi Isa alaihissalam, waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan Tuhan telah menjadikan aku manusia yang diberkati dimanapun aku berada, ya dimanapun aku berada. Jadi apa tanda-tanda manusia yang diberkati yang saya katakan tadi, ya, samtuhu, diamnya bisa dijadikan ibrah oleh orang lain, tertawanya juga demikian, candanya juga demikian, ucapannya juga demikian, tingkahnya juga demikian. Ya, tetapi untuk menjadi orang yang seperti ini, dia harus melakukan riyadhah atau melatih kedisiplinan dirinya. Entah itu disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga adalah disiplin dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan keduniaannya. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai al-abda, seorang hamba, idza amila syai'an atqana. Kalau dia sudah melakukan satu hal, dia melakukan hal tersebut dengan baik. Teman-teman yang sedang menjalani kuliah saat ini, ya, maka bila ingin meraih cinta Allah dengan kuliah yang sedang Anda tempuh saat ini, kuasai bidang yang Anda tekuni, bidang yang sedang Anda pelajari, ya kan? Kerahkan semua potensi yang Anda miliki untuk bisa menguasai materi yang sedang Anda pelajari. Itu bagian di antara di antara hal yang penting bila Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Jadi Allah itu suka kalau orang ketika melakukan sesuatu maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, mutqan itu betul-betul rapi, ya, munazzam itu betul-betul teratur, ya, kemudian mukhattab betul-betul terencana dengan baik. Ya. Hidup ini singkat. Berapa lama kita hidup di dunia? Ramadan yang lalu belum juga selesai kenangan-kenangan kita dengan Ramadan yang telah lalu, tiba-tiba datang Ramadan hari ini. Kemudian juga akan ke depan juga Ramadan Ramadan ini juga akan datang, ya. Kemudian juga datang kemudian pergi, kita sambut dengan marhaban, kita lepaskan dengan wadaan. Tidak lama, ikhwatal iman, azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu hidup yang singkat ini semuanya harus kita ukur, ya, harus terukur dengan bagus, kemudian harus kita takhtid, kita rencanakan dengan bagus. Nah, ini sebagai refleks dari Ramadan menuju pembaharuan hidup kita. Karena kita hidup harus Ramadan harus memberikan bekas pada kepribadian kita. Kita betul-betul terlahir sebagai pribadi yang baru di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita berupaya agar setiap ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin memberi efek pada kehidupan kita. Karena kalau ibadah kita tidak memberikan efek dalam kehidupan kita, maka dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang matrudin. Ahdun jadid, ya, perjanjian yang baru antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mulai dengan mengatur hidup kita. Kita mulai dengan mengatur waktu kita. Biasakan multazim, ya, atau terikat dengan jadwal-jadwal yang sudah kita buat. Saya kalau sudah punya jadwal ini, maka saya harus ikuti jadwal tersebut. Tidak apa-apa, orang mungkin akan memberi kita kesan kita manusia robot dan seterusnya, tetapi itu jauh lebih baik daripada kita punya sifat namanya tahawur. Tahawur itu betul-betul tidak munazzam, ya, betul-betul tidak teratur, ya, hidup kita berantakan dan seterusnya.
Ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa hidup kita singkat harus terencana dengan baik. Ya, harus terencana dengan baik. Ketika kita kuliah, maka kita fokus pada madah, pada materi-materi perkuliahan kita. Ya, ketika kita sedang bekerja, kita fokus pada pekerjaan kita. Dan ini hal yang menarik. Di dalam Quran surah Al-Ahzab Allah pernah mengatakan ma ja'alallahu li rajulin ya fi qalbain min jawf ya. Ya. Tuhan itu tidak menjadikan di dalam hati manusia dua rongga. Ya, dua rongga. Artinya apa? Mungkin di antara teman-teman ada yang bacaannya lebih luas dari saya terkait dengan persoalan melatih fokus, tetapi dari ayat ini kemudian para ulama mengatakan bahwa seorang mukmin tidak sepantasnya melakukan dua pekerjaan sekaligus. Dua pekerjaan sekaligus. Saya ada sedikit bacaan tentang ini, ya saya dapatkan ternyata orang yang biasa melakukan dua pekerjaan sekaligus biasanya fokusnya itu lama-lama akan menurun. Ya, ketika Anda sedang membaca Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an, sibukkan diri dengan Al-Qur'an, ya matikan handphone, matikan laptop. Ya. Demikian juga ketika Anda sedang bekerja, jangan biasakan menghidupkan Al-Qur'an, ya. Jangan biasakan menghidupkan musik, ya, terlepas dari persoalan hukum musik dan lain sebagainya, kita tidak akan masuk ke sana. Tetapi biasakan apa namanya di satu waktu kita melakukan satu pekerjaan. Di satu waktu kita melakukan satu pekerjaan. Sebab kalau kita melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu, otomatis hati kita terbagi, dan kata Al-Quran, Tuhan tidak menjadikan dua rongga di dalam satu hati. Artinya, bila ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan, otomatis ya salah satu di antara pekerjaan tersebut pasti buruk. Ya, tidak bisa maksimal karena Allah Subhanahu wa taala ya membatasi kemampuan kita. Ya, membatasi kemampuan mata kita, membatasi kemampuan telinga kita untuk mendengar, tangan kita, kemudian juga kaki kita, dan seterusnya. Orang mungkin mengatakan ada pengecualian untuk perempuan yang katanya multitasking dan lain-lain sebagainya. Tetapi ala kulli hal kita dalam menata kehidupan kita yang baru, coba kita tengok-tengok lagi Al-Quran, bagaimana Al-Quran memandu hidup kita sampai pada hal-hal yang seperti ini. Ya, kita dipandu agar ketika bekerja kita fokus pada pekerjaan kita dan tidak melakukan dua pekerjaan sekaligus. Karena hal tersebut ya pasti hasilnya tidak maksimal. Pasti hasilnya tidak maksimal. Dan kembali ke hadis Nabi SAW yang sebelumnya sudah saya katakan, seseorang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia melakukan satu pekerjaan dan mutkin itu betul-betul fokus, betul-betul tuntas, betul-betul menguasai dengan baik apa yang dia kerjakan, atau ketika dia menuntut ilmu, dia mengilmui dengan baik apa yang menjadi bidangnya, sehingga setelah dia belajar dia bisa membidani ilmu tersebut dengan baik. Ini yang pertama, ikhwatal iman. Jadi kalau kita ingin hidup baru pasca Ramadan, buat peta hidup kita. Ya, garis-garisnya harus lebih detail. Ya, kemudian segalanya harus terukur, teratur. Saya tidak boleh lebih dari umpamanya ya. Saya tidak boleh lebih dari 6 tahun umpamanya di kuliah, ataupun saya tidak boleh lebih dari 5 tahun dan seterusnya. Kenapa setahun? Jangankan setahun, sehari itu bisa kita gunakan. Kalau kita bisa menghemat sehari saja dari waktu perkuliahan kita, maka sehari tersebut bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat, ya. Dan juga sehari mungkin bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita tentang ilmu yang sedang kita dalami. Demikian juga ketika teman-teman sudah S2, pokoknya saya tidak boleh lebih dari sekian. Ya, buatkan target. Di umur sekian saya sekian, di umur sekian saya sekian, ya. Di umur sekian saya sekian, di umur sekian saya sudah hafal Al-Quran, di bulan sekian saya di Jerman, paling tidak saya sudah bisa baca Al-Quran dengan baik ketika ikut program di masjid pada
tahun kesekian saya insya Allah sudah 10 juz. Ya, pada tahun kesekian saya tambah lagi 10 juz. Nanti 4 tahun di Jerman saya rencana insya Allah di samping belajar ilmu dunia saya ingin fokus. Saya ingin fokus dengan Al-Quran sehingga saya pulang ke Indonesia bawa ijazah dan juga bawa hafalan Al-Quran. Sebenarnya kita bisa, cuma terlalu banyak awarid di dalam kehidupan kita. Awarid itu kalau dalam bahasa kita, yaitu hal-hal yang tidak penting, tetapi kita sibuk di situ, ya karena dia tidak penting, tetapi kita sibuk di situ, lama-lama kesibukan yang tidak penting itu ya menjadi bagian dari hidup kita sehingga terasa itu urgent. Kadang-kadang seperti itu. Ya kita sebenarnya dia tidak terlalu penting, tetapi ketika kita menghibahkan waktu kita untuk hal tersebut, lama-lama kok terlihat seperti ini penting. Lalu kita pun tenggelam di situ, lupa tugas dan kewajiban kita untuk belajar. Jadi, jadid hayatik, perbaharui hidup kita dengan yang pertama, usahakan kita mampu mentakhtid, ya, mentakhtid, yaitu memprogram hidup kita dengan baik sehingga semuanya terukur, semuanya teratur, ya, semuanya bisa kita selesaikan di waktu yang lebih singkat mungkin sehingga sisa waktu yang ada bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ini tajrubah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Tajrubah. Ya, tajrubah itu pengalaman kami. Saya ingin cerita dulu ketika kami masuk Madinah Al-Munawwarah pada tahun 2009 ya, ketika kami diterima di Madinah Al-Munawwarah ya, menjadi mahasiswa di sana. Saya diberi pilihan pada saat itu ikut halaqah ataupun liqa yang membahas tentang kitab fulan atau Al-Quran. Ya, akhirnya saya ikut halaqahnya, ikut Al-Qurannya. Jadi di sini saya ikut hafal matan-matan, buku-buku hadis, saya juga ikut hafal Al-Quran. Hingga satu ketika saat ujian Al-Quran, saya ternyata tidak bisa merampungkan hafalan Al-Quran saya dengan baik. Di saat yang sama, saya juga tidak bisa merampungkan hadis, ya, hafalan hadis saya dengan baik. Lalu kemudian saya dinasihati bahwa, ya, kamu ketika tidak hafal hadis, kamu bisa kembali ke buku. Tetapi kalau kamu tidak hafal Al-Quran, maka kamu akan kurang lama bermesraan dengan Allah di dalam sholat. Tinggal kamu pilih mana. Ya, kemudian kami ambil waktu itu halaqah Al-Quran. Dan ketika sudah ambil halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi, alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua di Madinah, tahun ketiga kami khatam, ya, selesai 30 juz, kemudian diberi ijazah, ya, diberi semacam syahadat, ya, semacam sertifikat selesai menghafalkan Al-Quran. Yang mana dalam perjalanan menghafal Al-Quran tersebut, subhanallah, kita tuh ditarget. Ya. Lalu saya protes ke guru. Saya mengatakan, wahai guru saya ini selama ini ketika menghafal, saya tidak boleh ditarget. Ya, saya tidak boleh ditarget. Ya, saya tidak boleh ditarget. Saya menghafal apa yang ingin saya hafal sesuai dengan waktu yang saya miliki. Jadi saya tidak boleh ditarget seperti itu. Minggu ini Anda harus hafal sekian lembar. Saya tidak bisa seperti itu. Lalu kata guru saya bahwa ya akhi, ya hidup itu kalau tidak ada target, ya yatadakhal alaikal asya. Kamu tuh kalau tidak punya target di dalam hidup, tidak punya tidak punya hadaf, tidak punya tujuan, kemudian juga tidak punya program yang baik. Ya tadakhal alaikal asya, banyak hal yang nanti akan masuk ngantri untuk kamu kerjakan, yang itu akan menghalangi apa yang menjadi maksud antum duduk di halaqah ana, ya kan? Nanti antum kalau tidak ada
tidak punya target, nanti orang ajak antum ke sini antum ikut, diajak ke sini antum ikut, ketemu Syekh Fulan ikut acara ini kamu ikut. Tetapi kalau kamu punya target, maka target itu seperti janji dengan dirimu sendiri yang kamu malu apabila kamu ingkar terhadap dirimu sendiri. Makanya ketika kita meletakkan target-target dalam peta kehidupan kita, itu kita sedang melatih berjanji dengan diri kita. Ya, sedang melatih berjanji dengan diri kita sendiri, yang mana kita malu seandainya kita mengkhianati diri kita sendiri. Iya kan? Waktunya saya begini, tiba-tiba datang teman bertamu ke kamar, kemudian saya diajak, saya seperti mengkhianati diri saya sendiri. Nah, kalau seandainya pada hal-hal yang seperti ini kita mulai terbiasa mengkhianati diri kita sendiri, maka kita akan mudah, gampang untuk mengkhianati orang lain. Makanya kedisiplinan, kemudian hidup berprinsip itu tidak disekolahkan, tetapi terbangun lewat pengalaman-pengalaman hidup antum. Itu tidak, materinya tidak bisa. Orang hari ini kita lihat ada materi tentang kepribadian dan lain-lain sebagainya. Itu semua tidak akan membentuk pribadi antum. Ya, belajar tentang kepribadian itu tidak akan membentuk pribadi. Kenapa? Sebab kepribadian seseorang adalah akumulasi daripada pengalaman-pengalaman hidupnya. Ya, akumulasi daripada pengalaman-pengalaman hidupnya. Ketika dia mulai membangun dirinya menjadi orang yang munazzam, disiplin, maka akan terbangun sikap itu. Akan terbangun sikap tersebut. Kalau kita paksakan dia untuk sekolah kedisiplinan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak akan terbentuk dalam dirinya. Tidak akan terbentuk dalam dirinya. Semua yang sifatnya dikte itu tidak akan membentuk diri. Tetapi semua yang kita alami melalui proses belajar, kita alami melalui pengalaman-pengalaman, maka itu akan membentuk kehidupan dan kepribadian kita. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ya, kalau antum kita semua sudah terbiasa hidup munazzam, maka yang lain-lainnya juga akan ikut akan teratur. Ya, akan teratur, terarah, terukur, ya, sehingga kita bisa mencapai target-target yang kita sudah tentukan di dalam kehidupan ini. Hidup yang baru juga menuntut pembaharuan antara alaqah bainana wa baina rabbina. Kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana hidup itu lebih munazzam, ya, kita atur, terprogram dengan baik, mukhattat, ya, ada strategi, ya. Yang kedua adalah ibda hayataka min jadid. Mulailah hidupmu baru dengan hubunganmu yang baru dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita adalah bertaubat setiap melakukan amal. Bertaubat setelah melakukan amal. Mungkin kita mengatakan, masa saya bertaubat setelah melakukan amal? Masa saya beristighfar melakukan amal? Ya kan? Istighfar, taubat adalah untuk orang yang melakukan dosa. Ya kan? Kadang di benak kita seperti itu. Tidak, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di puncak-puncak ketaatan kita butuh taubat. Di puncak-puncak ketaatan kita butuh istighfar. Kenapa? Yang pertama tujuannya adalah satu, untuk mensucikan diri kita. Dari apa? Dari kebanggaan karena telah melakukan sesuatu. Jadi kita bertaubat setelah melakukan amal itu bukan berarti kita punya dosa lagi. Tidak seperti itu, ya. Maksudnya kita beristighfar, kita bertaubat. Karena jangan sampai ketika kita melakukan satu amalan itu muncul sesuatu di dalam hati kita serupa kebanggaannya, saya sudah melakukan ini dan seterusnya. Kemudian juga taubat dan istighfar itu tajlibul istiqamah. Ya, tajlib al-istiqamah. Itu bisa mendatangkan keistiqomahan. Kenapa? Sebab orang ketika beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, teman-teman tahu arti istighfar? Mohon ampun, Ustaz. Mohon ampun itu dalam terjemahan secara letterleh, ya. Mohon ampun. Ya. Terjemahan umum, ya, terjemahan populer, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada istighfar itu lebih dari itu, ya. Arti dari istighfar itu tidak hanya memohon ampun, tetapi memohon perlindungan kepada Allah. Istighfar itu artinya minta ditutup oleh Tuhan.
Ya, kita minta agar Allah menutup diri kita agar apa? Agar tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya itu mana daripada istighfar. Makanya ketika kita mengatakan astagfirullahaladzim, kita tidak hanya sedang meminta agar dosa kita diampuni oleh Allah, kita sedang meminta diri kita dilingkupi oleh Allah Subhanahu, ditutupi oleh Allah sehingga Allah menjaga kita ya agar tidak terjatuh pada dosa-dosa yang membinasakan kita. Dan otomatis ketika Tuhan ya ketika Allah Azza wa Jalla membentengi kita dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk istiqomah itu terbuka lebar, menjadi besar. Dan istiqomah ini adalah PR yang paling besar dalam kehidupan manusia. Dalam persoalan duniawi, dalam persoalan agama, istiqamah nilainya itu mahal. Karena kenapa? Ya, mengulang sesuatu secara konsisten, ya, mengulang sesuatu secara konsisten itu membutuhkan perjuangan. Itu membutuhkan perjuangan. Anda harus belajar setelah Isya. Anda harus membaca buku ini dan seterusnya. Dan perbuatan tersebut berulang. Ya, itu butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran. Dan satu-satunya jalan untuk bisa membuat kita sabar adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dari Allah itu akan tertutup, akan terhalangi kalau kita masih banyak dosanya. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mencapai taufik tersebut supaya kita diistiqomahkan oleh Tuhan, rajin-rajinlah untuk membersihkan diri dengan istighfar bahkan setelah kita melakukan amal kebajikan. Oleh karena itu, teman-teman mungkin sering membaca setiap selesai sholat, teman-teman bilang apa? Astagfirullahaladzim. Padahal tadi itu teman-teman bikin dosa atau taat? Bikin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi teman-teman dianjurkan untuk beristighfar agar jangan sampai dalam ketaatan-ketaatan itu ada hal-hal yang kurang bercampur di sana, ada riya, ada sum'ah dan lain-lain sebagainya yang itu akan membinasakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Permulaan hidup yang baru dengan Allah harus dimulai dengan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, saya datang sebagai pribadi yang baru. Saya tahu, wahai Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala, saya adalah hamba yang banyak dosanya. Saya sering berjanji, saya sering pula mengingkari. Saya begini dan seterusnya. Ya Allah, bimbing saya, berikan taufik kepada saya, ampuni saya. Dan bila Allah mengampuni seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kesuksesan bagi hamba tersebut. Ya, dimanapun hamba itu berada. Apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi kakinya dan seterusnya. Artinya Allah ada dalam setiap perbuatan yang dia lakukan ini apabila dia mau mulai hidup yang baru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian sebagai pengantar. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas penyampaian materinya. Ini udah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan aja. Yang pertama, mohon tip, Ustadz, hal apa yang bisa kami di Berlin lakukan agar kami menjadi bermanfaat sebagai pintu keberkahan? Gitu. Agar ya, benar. Setiap antum di Berlin adalah duta Islam. Ya. Anda tidak bisa mengatakan, Ustaz, tapi saya bukan ustadz, tapi saya bukan pelajar agama, tapi saya bukan orang masjid, tapi tidak. Semua antum yang ada di Berlin, teman-teman, adalah duta Islam. Syi'tan abait. Kalau Anda bersyahadat, ya, Anda mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, maka Anda adalah duta Islam. Maka tampilkan Islam yang paling baik. Tampilkan Islam yang paling baik bagi saudara-saudara Anda sama Muslim, dan juga kepada orang-orang yang berlainan keyakinan dengan Anda. Ya, usahakan menjadi sumber-sumber atau pusaran-pusaran kebajikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Ya, bagaimana supaya Anda menjadi orang yang bermanfaat, ya, maka di sela-sela kesibukan Anda belajar,
berikan waktu bagi diri Anda untuk menjenguk saudara Anda, untuk mengetahui keadaannya, untuk membantu kesulitannya, dan lain-lain sebagainya. Ini diantara jalan menjadi orang yang bermanfaat, ya. Dan bila tidak bisa melakukan apa-apa, minimal jangan bikin yang bisa memalukan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab kalau kita terlalu banyak melakukan sesuatu untuk manusia, ya akan penuh topeng wajah kita. Tetapi bila kita berupaya untuk melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, lega setiap kali kita melakukan kebajikan-kebajikan di dunia ini, insyaallah taala. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan. Oh ya, diingatkan juga buat teman-teman, ini jadi kan Zoom-nya ini di relay ke YouTube Ustaz. Jadi ada yang nontonnya lewat YouTube, bisa juga tanya lewat chatbox di YouTube ya, buat teman-teman yang mungkin nggak join lewat Zoom, joinnya di YouTube, bisa tanya lewat chatbox di YouTube. Pertanyaan kedua Ustaz. Salam Ustaz, izin bertanya, jika saya ada keharusan untuk belajar karena ada ujian, kemudian ada tawaran amal ibadah di masjid, manakah yang harus menjadi prioritas dan bagaimana jika ingin menolak tawaran tersebut? Diulangi. Izin bertanya, jika saya ada keharusan untuk belajar karena ada ujian, kemudian ada tawaran amal ibadah di masjid, manakah yang harus menjadi prioritas dan bagaimanakah jika ingin menolak tawaran tersebut? Ya harus jadi prioritas adalah alasan antum kenapa di Jerman. Itu harus jadi prioritas. Kenapa antum di Jerman? Ya, ngapain ke Jerman? Ya, itu yang harus jadi prioritas. Apalagi bila itu amanah orang tua. Kenapa? Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Adapun hal-hal yang lain itu mimbabil ihsan, tabarru. Tabarru itu semacam sukarela dari hati antum sendiri. Oleh karena itu, ketika antum ditugaskan sesuatu, maka bila itu sedang bertabrakan dengan apa yang menjadi amanah antum di Jerman, antum boleh untuk minta izin atau melimpahkan kepada teman yang tidak sedang menunaikan kewajiban untuk belajar. Ya, di sini pentingnya takaful. Di sini pentingnya takaful. Ya, kalau kita ibaratkan kegiatan di masjid itu seperti bangunan dan bangunan itu banyak bolongnya, ya nggak usah teriak, kamu tambal ya bolongan yang sana, nggak usah. Kita udah bisa lihat, ya oh ini begini, saya tidak sedang kuliah, saya sedang tidak punya pekerjaan, saya sedang free, insya Allah sudah belajar juga, amanah orang tua untuk kuliah juga sudah. Izin Pak Ketua atau izin Pak siapa, saya mau nambal bolongan yang itu. Ya, jadi di sini pentingnya takaful itu. Takaful itu kita tahu kebutuhan kita, kita tahu sudah sampai di mana kewajiban kita itu kita tunaikan. Setelah itu kita lakukan hal-hal yang sifatnya nafilah. Jadi kalau saya ibaratkan dalam hukum taklifi, ya belajar itu wajib bagi antum di Jerman. Adapun mengurusi masjid itu sunnah. Karena itu nafilah, tambahan saja. Tambahan saja. Makanya jangan sampai ada yang terlalu sibuk di masjid, lupa tugas-tugas kuliah dan seterusnya. Tetapi ingat, sunnah juga bukan berarti untuk ditinggalkan. Ya, lakukan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Bila punya waktu, lakukan hal-hal yang bersifat sunnah tadi. Jadi saling mengisi saja, saling takaful. Saling takaful. Kemudian yang berikutnya, ya, apapun itu, baik tugas sebagai seorang pelajar untuk kuliah ataupun datang amanah dari masjid, ya, semua itu akan terasa ringan kalau kita melakukannya dengan dengan rasa cinta. Maksudnya dengan kita bukan mencintai orang yang di masjid, tapi kita melakukan semua tugas-tugas tersebut dengan rasa cinta. Tugas kuliah demikian, ya. Begitu juga dengan tugas di masjid, kita lakukan dengan penuh kecintaan terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Kenapa? Kalau ada orang melakukan apapun, entah itu tugas kuliah ataupun tugas-tugas tambahan, ya, tidak atas dasar cinta terhadap apa yang dia lakukan, otomatis itu akan menjadi beban bagi dia. Kenapa kehusyuan dan kenikmatan dalam salat itu muncul?
pada orang-orang yang mukhlis, pada orang-orang yang ikhlas, karena dia melakukan itu dengan cinta. Dia tidak sedang mempertimbangkan bagaimana orang melihat dia. Dia tidak sedang tidak sedang merasa disorot oleh orang lain, dia rukuknya seperti apa, tapi dia menikmati itu. Dia tenggelam dalam ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa nikmat ketika melakukan itu. Nah, dimensi ruhiyah yang ada pada ibadah seperti ini kita bawa juga dalam transaksi sosial kita dengan manusia. Seringkali yang menjadi masalah adalah dimensi ruhiyah seperti ini kita biarkan pada ibadah-ibadah spiritual. Dalam transaksi sosial kita tidak bawa nilai itu. Ini yang susah. Ini yang susah di kita, ya kan? Kita begitu cinta dengan ibadah kita, tenggelam ke dalam kehusuan salat kita, tetapi kita tidak membawa dimensi ruhiyah itu saat mengerjakan tugas kuliah ataupun saat melakukan tugas-tugas yang ada di masjid. Saya ringkas bahwa yang paling penting adalah adanya takaful. Takaful itu seperti tadi. Nah, silakan. Oke, lanjut. Bentar. Silakan. Oh, lanjut, Ustaz. Oke. Jazakallahu khair, Ustaz. Ini ada lanjut lagi, Ustaz. Tadi disebutkan adanya zakat waktu. Apakah istilah zakat waktu di sini zakatnya sama, Ustaz? Istilah zakat waktu itu kan saya analogikan sebagai harta. Namanya harta ada zakatnya, ya kan? Ada zakatnya. Zakat itu sifatnya kewajiban, ya. Dari 24 jam yang kita miliki itu ada zakatnya, ya. Zakatnya itu kita pakai untuk kita sholat. Itu kan milik kita tuh 24 jam tuh diberi oleh Allah untuk kita. Tapi kita keluarkan hal yang sifatnya wajib di situ. Sholat, kemudian menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Ya. Saya kira jelas. Silakan. Nah, Ustaz, ya. Kalau begitu ya, sejauh ini sudah start. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa bertanya baik lewat kolom chat box Zoom atau lewat kolom chat box di YouTube. Nah. Insya Allah kalau sudah tidak ada lagi, kita sama-sama akhiri kajian ini dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada Ustadz mungkin bisa memimpin doa untuk mengakhiri kajiannya, Ustadz. Baik. Saya ingin mengakhiri kajian ini dengan pesan kepada kita semua, termasuk pada diri saya pribadi. Dalam apapun bidang yang antum tekuni, tekunilah dengan itqan. Ya, tahu istilah mutkin dalam hafalan? Mutkin lengkap ya, sama udah tajwidnya mungkin benar. Dalam hafalan ada yang tahu maknanya? Orang ini hafalannya mutkin, maksudnya apa? Hafalannya benar, tajwidnya juga benar, dan seterusnya. Nah, seperti orang yang mengulang Al-Fatihah. Ya, seperti orang yang mengulang Al-Fatihah. Maka apapun pelajaran yang antum timba di sana, yang antum tuntut di sana, ya, usahakan ketika antum pulang, antum dan pelajaran itu seperti antum dengan Al-Fatihah. Ini pesan yang sangat bagi saya perlu untuk mengatakan ini kepada teman-teman semua, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sayang bila antum tidak mungkin di bidang antum. Itu sama saja dengan orang yang boros dalam menginfakkan hartanya. Ya, orang yang mubadzir, ya, artinya kehadiran antum di Jerman itu mubadzir jadinya. Ya, karena waktu itu kan rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi terpakai sia-sia. Antum pulang tidak menguasai dengan baik bidang yang antum pelajari di sana, dan itu tentu khianat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting bagi teman-teman yang ada di sana untuk betul-betul mutkin di bidangnya masing-masing. Usahakan mata pelajaran antum itu seperti orang yang seperti antum dengan suratul Fatihah, ya, lancar, ya.
seperti antum menghafalkan surah Al-Fatihah lancar, tidak tersendat-sendat dan seterusnya. Tentu ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan keseriusan, membutuhkan kerja keras, ya. Kadang mungkin sulit untuk membangun istiqomah itu di awal, istiqomah belajar di awal, tetapi ada pepatah Arab mengatakan idza sadaqal azm wadahas sabil. Azam itu kalau kuat, jalan itu akan terbuka. Jalan itu akan terbuka. Jadi kalau antum sudah sungguh-sungguh ingin belajar membangun pribadi supaya jadi orang yang mutkin di bidang antum, ya insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu janji Allah azza wajalla. Orang yang sungguh-sungguh menuju kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Antum sungguh-sungguh dengan pelajaran antum, nanti Allah sendiri yang akan bukakan itu semua untuk antum. Allah akan mengajari antum langsung dengan taufik dari Allah. Allah azza wajalla akan memudahkan antum dalam memahami materi-materi ataupun pelajaran-pelajaran yang antum dapatkan di tempat kuliah insya Allah. Ini sangat penting ikhwatal iman, dan ini mujarrab. Ini sudah pengalaman ya kami dalam selama kuliah di Madinah juga seperti itu. Ya. Jadi orang lain ikut travel, orang lain narik, kami diarahkan oleh guru kami untuk betul-betul fokus. Betul-betul fokus dengan apa yang kami bidani. Ya, oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mentor-mentor di Madinah yang kemudian mengarahkan cara belajar kami yang sekian tahun salah. Ya, sehingga waktu mubadir. Makanya antum ketika pulang dalam keadaan tidak menguasai dengan baik apa yang menjadi bidang antum sudah memubadirkan waktu itu. Ya, sudah melakukan tabdzir terhadap waktu yang amat berharga bagi antum semua yang ada di sana. Saya kira demikian penutup dari kami. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman di sana diberi taufik oleh Allah, dijaga kesehatannya, dan mohon maaf hari ini kami belum bisa memberikan materi sebagaimana harapan teman-teman semaksimal mungkin, karena ya qadarullah kami juga baru tiba tadi dari perjalanan yang cukup jauh ya, dan ini juga sebagai permohonan maaf saya kepada teman-teman yang hari ini saya terlambat menyampaikan materi, terlambat 15 menit. Sejatinya saya akan menyampaikan materi ini di desa saya, di kampung. Ya, saya sudah lihat dari semalam materinya, kemudian juga sudah dipersiapkan. Tapi qadarullah sinyal di kampung itu jarak antara tempat saya saat ini dengan kampung saya itu 185 km. Ya, jadi saya di kampung lihat sinyal Telkomsel di sana sepertinya bermasalah. Akhirnya tadi setelah sholat Id, kemudian kita silaturahmi dengan keluarga. Setelah itu kita ke sini, ke kota. Ya, kita ke kota untuk dapatkan sinyal yang bagus. Ya, tetapi sinyalnya bagus, sayanya sudah terlanjur capek. Jadi mohon maaf karena perjalanan yang cukup jauh tadi. Jadi saya mohon maaf bila belum bisa maksimal di dalam menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Kita yang mohon maaf Ustaz nih, direpotin lagi hari ini. La ba'as. Tidak masalah insyaAllah. Oke Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Anchandra Trolip atas waktunya dan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita bisa kumpul lagi Ustaz di WK Chat bareng-bareng nanti sholat Id di KBRI lagi kayak kemarin tahun yang lalu. Amin. Kalau gitu kita akhiri kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.